Oke guys, nama gue Faris Liang Sagoro. Nama gue Niki Prasetyo. Nama gue Miftah Lasih. Di sini kita bakal podcast ya tentangnya random aja sih, yang ada di pikiran kita aja udah. Jangan lupa tonton sampai habis biar lu ngerti. See you kan. Baik. Closing dong, itu closing Iya dong. mah udah beres anjir. Oke, langsung aja ke podcast ya. Satu, dua, tiga. Kata Lasih. Bangsat. Cuma gak bisa sih. Awkward banget anjir. Kayak orang tua. Iya. Nanti gue nyambung sendiri kok. Nanti di-cut aja kali ya. Kita edukasi sebelah main. Ada apa kita naruh tuh. Aku udah tahu langsung. Langsung mulai. Oke, buat Dep nih. Halo guys. Biar tadi bang. Alhamdulillah tadi. Gak nih, kalian hari ini ngapain aja? Hari ini sih tadi ngampus ya. Ngampus. Iya. Cuman matkul kedua lu pada kemana dah? Hah? Aduh, kacau tadi si dosennya. Sore kita pengen masuk. Iya. Satu, gara-gara dosennya telat banget. Yang kedua panas banget Depok. Tahu sendiri Depok panas sih kalau kapan tahu. Kacau itu. Gue nungguin motor di parkiran kagak bisa keluar kan dulu kan. Mandi keringat itu kan. Depok ini emang kacau panasnya. Bocor banget tadi. Apa ya? Gila ini. Gue tadi nemu berita online nih Apa tuh? tentang ini apa namanya? Jadi si pelaku video online bakal dapat bansos. Bukan pelaku sih, lebih tepatnya korbannya. Nah, menurut lu pada gimana? Kedua apa kedua? Udah itu. Kalau gue sih juga pantas banget ya. Kalau secara logika, walaupun dari korbannya itu mungkin dari pihak keluarga kan pasti, contoh kayak suaminya yang juga lah. Terus yang kena imbas keluarganya. Nah itu kan masih bisa dicegah kalau memang keluarganya support biar suaminya itu juga ngelakuin hal itu lah. Nah, contohnya kayak gak mungkin ada api kalau nggak ada pemicu. Ya. Nah, terus kalau misalnya buat bantuan itu sendiri, menurut gue nggak pantas banget sih asli. Berarti kurang etis lah ya. Iya, udah kepake lah ibaratnya kan. Nah menurut lu bansos ini emang harusnya tuh ditujuin tuh yang kemana sih? Yang harus yang lebih pantas dapat bansos tuh yang orang-orang kayak gimana sih? Ya masih banyak orang-orang kecil, contoh kayak pemulung yang di jalanan lah. Kita kan di jalanan aja. Ada kekurangan lah intinya. Iya. Daripada bikin bansos buat pelaku atau korban video online, Ya enggak banget sih menurut gue. mending bikin ke ini sih lapangan kerja buat orang-orang yang gak punya pekerjaan. Oh jadi daripada kita ngasih bansos buat orang-orang pelaku video online, lebih baik kayak yaudah lu sediain satu usaha buat orang-orang ini biar kerja gitu. Iya. Tapi kan sama aja nanti dia kerja dapat duit, Duitnya duitnya lagi. lagi. Iya. Itu gimana tuh solusinya? Rata-rata orang mendidik karena dia pengen duit. Beda sama orang yang udah berduit,
Dia nggak mungkin yang judi. Lu ngerasain nggak sih? Kalau menurut gimana nih? Menurut gue ya kurang aja sih. Harusnya kebijakan ini kayak apa ya? Mungkin pemerintah lebih dikaji ulang lagi ya. Apalagi kan ini jatuhnya kayak udah ngerugiin banyak orang lah intinya gitu. Apalagi kayak pemerintah berusaha buat ngasih ngeluarin dana uang negara buat orang kayak gitu kan, saya kurang etis aja gitu. Mending ya bener tadi kata si Baren, uangnya dipakai yang buat orang yang lebih membutuhkan. Maksudnya lumayan loh kayak pemerintah gelontorin beberapa miliar mungkin buat beberapa triliun buat orang kayak gitu. Enggak banget sih. Itu juga nggak cuma sebiji dua biji kali yang main judi di Indonesia. Iya. Tapi kan dari pemerintah masyarakat minta solusi ya. Iya. Karena uang slot ini kan juga mempengaruhi tuh kayak perbelanjaan kita aja, konsumen kita jadi apa ya namanya, perputaran uang itu nggak stabil kayak dulu. Jadi sekarang kalau bikin videonya mungkin pemerintah ngasih apa ya, ngasih solusi ya. Yaudah kita kasih bansosnya buat si korbannya bukan pelakunya. Jadi ya mungkin itu salah satu solusi dari pemerintah. Tapi dia balik lagi sih ke Tapi salah sih kalau menurut gua solusi itu kurang. Iya. Jadi menurut kalian nih solusi yang terbaik buat para pelaku judi online ya? Gitu. Kasih mereka lapangan kerja. Kalau dia bakal ngelakuin lagi, Seenggaknya dia udah punya pekerjaan, jadi nggak nyusahin keluarga. Gitu gitu. jadi biar dia judulnya juga dengan usaha dia, maksudnya kayak nggak harus minjem ke kayak uang tabungan gitu ya. Iya. Jadi kan orang apa di dalam itu pasti rata-rata itu punya pinjaman, pinjaman sama kayak aplikasi pinjol sekarang pasti ada, nggak mungkin enggak. Tapi menurut kalian perkembangan judi online ini di Indonesia itu gimana sih? Udah terlalu parah atau masih Menurut sudah gua terlalu parah banget ya. gimana? Contohnya kayak soalnya itu abang-abang gojek yang misalkan lagi nunggu orderan tiba-tiba di ponsel main gituan. Kan ternyata kan dia cari duit tapi dia malah pakai dikit duitnya. Harusnya bisa dipakai buat nafkahin keluarga yang lain gitu kan. Tapi dipakai malah buat judi. Jadi kayak disalahgunakan kan. Harusnya apa ya, pemerintah juga lebih jerah sih buat pelaku-pelaku judi gitu. Tapi kan ya, tapi kan kenyataannya sekarang malah bukan jerak, malah makin banyak orang yang bermain. Jadi yang salah ini pemerintahnya atau emang orangnya, masyarakat itu sendiri? Kalau menurut gue mungkin ini menurut pribadi ya, opini gue dari pemikiran gue, pemerintah sih. Pikiran gue gini, kalau pikiran lo gitu. Ya, itu kita udah konsep ya. Beda Konsep ya. beda ya. Itu orang lain kayaknya tuh. Kayak sore. Iya, gondrong. Gondrong. Gak ada yang gondrong sih. Apa lanjut? Ya bener kok kagak dari gue, ya pemerintah sih. Soalnya yang megang itu contoh kayak web di Indonesia pasti Kominfo ya. Ya. Kenapa Kominfo nggak ngeblokir? Kayak ngeblokir benar-benar ngeblokir ya, bukan masuk bisa pakai VPN. Jadi benar kayak dituntut semua akses segala macam gitu. Sebenarnya Kominfo juga udah berusaha buat ngeblokir si situs-situs judi online ini, tetapi dia tuh selalu muncul kayak jamur jadinya. Berarti kan ada orang gimana tuh, ada orang itu sih, ada orang itu gimana? Ada uang perizinnya. Iya mungkin ya. Lagi kan Ya, lu kayak tes- gede banget gitu mungkin ya. Korupsi di Indonesia semana sih? Aduh. Oh berarti emang kenapa bisa ngejamur gitu, emang dia tuh emang sengaja buat udah bilang satu ada lagi Iya. Iya. Contoh kayak memang miras lah. Miras di Indonesia kan punya izin yang jual. Dia tiap bulan bayar, berarti kayak cukai, bayar dosa lah ibaratnya. buat bayar biasanya itu. Berarti tetap aja yang salah menurut kalian adalah pemerintahnya. Pemerintahnya. Enggak juga sih. Enggak pemerintah doang. Nggak doang, tapi yang punya Iya. masyarakatnya Dari juga. masyarakatnya juga. perlu ada kesadaran dari diri sendirinya sih. Betul. Harusnya dia bisa nyetop lah intinya. Nggak harus diterusin udah tahu
dia bakal berjuta-juta tapi masih kayak penasaran nih, akhirnya terusin juga, itu malah makin memperburuk gitu. Misal nih kalau misalkan nih ada orang yang terjegat atau teman kalian main judi, tanggapan kalian tuh gimana? Kalau teman jadi ya gue sih sebagai temen biasanya kayak ngejalanin aja, daripada itu duit buat judi ini buat makan gak sih? Iya, lumayan ya. Ya. Cuman kita nggak tahu yang pernah ya dia pemikirannya udah beda mungkin. Solusi dari kalian kalau emang dia udah terlalu apa ya, terlalu mendalam kali ya untuk bermain keseluruhan. Apa sih ini? Cara kalian mencegahnya tuh gimana? Apakah ditampol kepalanya, tendang kepalanya, Maling duitnya, dimaling duitnya? dia nggak punya duit nggak bakal judi coy. Bisa. Terus apa lagi? Apa tuh? Coba dari itu nih, menurut itu kayak pencegahan Cegahannya ya dari lingkungan sekitar kayak teman-teman lu gitu, biar dia nggak main judi online. sebenarnya apa ya, di lingkungan gue juga temen gue banyak sih gitu kan, kayak main judi. Gue udah berusaha apa ya, bisa dibilang kayak gue udah ingetin temen-temen gue kayak main lo dikurang-kurangin deh buat main kayak ginian, tapi tetep aja sih dia udah saya batu kali ya, tetap main juga gitu. Jadi apa ya, buat mencegahnya menurut gue baik lagi ke diri sendiri sih, yang dasar lu mau keluar dari zona itu harus dari diri sendiri sih. Jangan kelamaan di zona nyaman. Iya. Berarti emang harus sadar diri Iya, ya. karena susah kalau misalnya memang lu nggak ada kesadaran diri buat berubah jadi lebih baik tuh. Nggak emang bisa. Oke, tadi maaf ganggu guys, kita harus adalah pokoknya harus lanjut lagi podcastnya. Tadi mana ya? Judi online ya? Iya. Sampai judi online. Bansos buat korban judi online itu kalau menurut gue kayak kurang lah ibaratnya, kayak nggak membantu banget. Ya, mungkin sekarang ganti topik aja. Kalau yang rehabilitation itu apa? Apa tuh yang gimana tuh? Jadi yang ini loh, ada bocah SMP yang di restoran M itu. Oh iya. Ya. Oh ya tahu. Tapi kalau menurut lu gimana? Mungkin dikit dulu sih ya. Oke, coba menurut lu gimana nih? Menurut gua sih yang dilakuin bocah itu alay sih ya. Apalagi kan dia kayak seakan-akan ngejekretin korban apa yang ada di Palestina kan ya, dengan ngomong apa ya, ini tuh kita lagi minum darah anak Palestina. Yang falsi kan? Iya, terus kayak kita lagi makan daging anak Palestina segala macam kan. Menurut gua tuh alay banget sih, kayak terlalu berlebihan lah dia. Kalau menurut lu? Kalau menurut gua, pertama satu kurangnya empati. Iya, Jadi kita harus tahu apa ya, orang-orang yang kena dampak, minimal kita harus ada empati lah dikit, walaupun kita peduli atau enggaknya urusan nanti, penting satu empati dulu. Apalagi kita itu kan udah di hal layak umum ya, maksudnya kayak restoran umum. Dan menurutku ya nggak banget lah, maksudnya anak SMP masa belum mengerti tentang empati gitu. Oke guys, maaf tadi kamera yang ini dia mati guys. Ini kerekam. Iya, Kerekam di kamera ini. Aduh, Nah, tadi kita udah ngobrol hampir setengah jam. udah seru banget ini keh. Iya, udah setengah jam kita ngobrol. Ternyata pas dilihat kameranya mati. Ntar paling yang nongol di topik berikutnya gue sama Niki doang, si Tahul nggak kelihatan, paling kelihatan kaki. Aman ya Oke. Nih by the way kita lagi ada di mana? Kopi Kebun dong, jangan lupa ngopi di Kopi Kebun. Oke. Udah mungkin sekian ya dari podcast kali ini. Bye. Emang di SMP-nya nggak diajarin atau gimana? Bisa juga, berarti diajarin dari SD ya? Iya, Bukan dari SD, harusnya dari kecil Pak. Iya. Dan bener-bener ngajarin empati. Terus kayak faktor lain mungkin
ada salah satu konten kreator di TikTok yang apa ya, yang temanya tuh mirip bahwa oh ini rasanya tuh ini, oh ini rasanya ini. Nah itu juga mungkin salah satu faktor bahwa si anak Palestina, si anak ini ngebikin konten sih kayak konten kreator di TikTok itu, mungkin dengan tema yang beda, temanya adalah Palestina. Nah itu juga salah satu faktor yang menyebabkan bahwa si anak ini juga itu jadi bikin ikut-ikutan konten kreator, cuma dengan cara yang salah. Iya. Dan kondisi juga kayak salah juga ya. Ya satu juga. Kalau menurut kalian tuh anak-anak yang gini tuh harus biar jerat harus digimanain sih, harus dibikin gimana sih? Oke, kita Apa yang dibenerin, apa yang dibenerin di awal dulu gitu? menurut gue dari awal kita nggak usah bikin diri nggak sih, dari dia ngepost gitu terus viral di media sosialnya banyak orang-orang yang langsung ngejudge dia. Contoh kayak tadi gue bilang Rabbit Invasion. Kenapa gue bilang Rabbit Invasion? Karena emang misalnya tuh video lewat di beranda gue pasti banyak banget yang komen Rabbit Invasion kalau nggak Finding Nemo, si Dory itu. Lagi kayak itu juga bertujuan ke anak yang pakai kacamata itu kan. Menurut gue sih dari situ mungkin harusnya ya dia udah jerah. Tinggal kita ngatur ke ngajarin empati ke dianya itu. Tapi pas segitu kayak gue ngeliat deh dia bikin Instagram apa kayak story Story. gitu ya, dia kayak seakan-akan lebih nantangin gitu. Iya. Malah seakan-akan dia tuh berusaha membela dirinya, padahal biasanya sih salah. Ya itu balik lagi ke pendidikan dari orang tua, sekolah sih nggak mungkin ngajarin dia gitu juga ya. Paling dari pendidikan atau pengawasan orang tuanya aja sih. Anak SMP juga seharusnya kan ya dia boleh main yang handphone segala macam boleh, cuman kan harus diawasin tetap sama orang tua. Ya faktor ini juga ya berarti ya, media sosial, medsos. Benar. Faktor itu berarti masuknya ke dampak negatif. Ya. Kalau menurutku sih apa ya, satu juga sekolahnya harus memang benar-benar ngajarin pendidikan karakter ya. Pentingnya pendidikan karakter sejak dini ya itu fungsinya buat bahwa lo harus bisa bedain empati sama simpati, bukan simpati XL atau Indosat. Iya, udah beda konsep kan. Jadi dengerin guys. Rasanya empati bener kayak minimal lo harus apa ya, orang lagi kena musibah, masa lo harus bahagia sih gitu. Walaupun itu musuh lo juga seenggaknya lo ada empatinya gitu kan. Tapi ada lanjutin aja. Dari orang Israel yang gue kayak lihat konten kreator di YouTube, Instagram, TikTok juga, ome-ome yang ketemu orang Israel juga, dia gak nyindir secara langsung ke anak-anak yang terkena dampak gitu, gak sih? Ya dia ada empati juga, dia kan ada empatinya ya. Walaupun konten dia adalah menyindir ke arah Palestina, cuman dia nggak langsung menusuk ke tujuan anaknya itu loh. Ya sebenarnya lebih apa ya, nggak ada sih sebenarnya konten-konten yang baik atau apa namanya menghina ya, tetap aja menghina. Cuman mungkin lebih hapus saja. Ya apa saja. Kayaknya ya kalau di luar sana juga banyak anak-anak yang benar-benar kayak dia, cuman bedanya nggak direkam dan nggak diupload di media sosial. Di media sosial gitu kan. Ya. Tapi ngomong-ngomong tentang Palestina, menurut kalian ya, kita kan sebagai warga negara Indonesia ya kan, kita tuh harus mengedepankan empati ke Palestina atau ke negara kita sendiri? Kalau menurut gue ya, dari gue sendiri, pertama kalau menurut gue harus dari negara kita sendiri dulu sih. Kenapa tuh? Banyak saudara-saudara kita, contohnya di Papua tuh yang kemarin juga tuh ya, lagi ramai itu kan. Kalau apa soal masalah apa sih yang Papua tuh? Masalah hutan, oh gitu. Nah itu juga, Tapi- harusnya kita juga lebih sadar ke arah situnya sih. Baru kita kayak depanin saudara-saudara kita di Palestina gitu. Bukan kayak kita tuh bukan kayak menyampingkan mereka, tapi tetap kita harus mendukung saudara kita yang di dalam negeri dulu lah intinya. Berarti dari sekitar dulu aja. Iya, jangan kayak asal apa ya, asal acuh lah sama saudara kita yang di dalam negeri ini. Oh, jadi kita juga harus sadar mata ya. Iya. Kita harus lihat dulu
kondisi di negara kita tuh seperti apa. Jangan ada pilih kasih lah intinya. Kalau menurut lo, Ras? Sama ya kayak gitu. Sama ya, kurang lebih gitu ya. Kita harus berusaha negara kita dulu nih. Kayak dari negara kita aja SDM contoh masih rendah. Ngapain kita ngurusin ke negara orang lain dulu? Ya boleh sih kayak ngebantu, cuman kayak ya utamain negara kita dulu aja. Tapi kan contoh kasus yang banyak terjadi, orang-orang yang ngebela Palestina itu kayak NCD di apa namanya, di boykot, terus pokoknya produk-produk Palestina itu di boykot. Bagi saya Iya, produk Israel. Sorry guys, salah ngomong. Itu kan cara dia memboikot terlalu fanatik ya, sih kayak langsung ngedatangin gitu. Itu menurut kalian tuh salah atau gimana? menurut gue salah sih. Soalnya dia juga pakai sepatu Nike men. Oh iya, Ada yang pakai Nike, New Balance, banyak ya jadi kayak banyak buat yang pro ke sana. Cuman mereka menggunakan si produk plastik pro Israel. pro itu. Oh berarti emang dia ini cuma ikut-ikutan doang atau Iya. bahasa golnya FOMO lah. FOMO. Iya. Oke, FOMO. Menurut kalian tuh orang-orang kayak gitu harus ditanggapin itu seperti apa? Kayak didiemin kah atau kita kasih edukasi kah atau kasih tahu yang benar nih bahwa negara kita juga butuh nih dukungan seperti contoh kayak tadi Papua. Iya. Menurut kalian tuh gimana? Harus gimanain orang-orang ini biar sadar gitu? Kalau menurut gue, kalau menurut gue ya di edukasi aja. Contoh, ya kan ke ini ya, McD kalau nggak salah, ya kan? Ya, Ini kan ke McD tuh. Dan kita juga nggak tahu kan orang yang ada di McD itu. Sorry nih, gue bukan bawa ras agama atau gimana. Cuman kan rata-rata yang mendukung kedua belah pihak itu kayak dua mayoritas, ya. ke Muslim sama non Muslim. Nah kita kan sebelumnya nggak tahu nih. Contoh gue jadi orang yang datengin tempat boykot itu, gue kan nggak tahu nih yang ada di sana itu mayoritas yang mana. Ya. Jadi kalau menurut gue ya diedukasi secara bimbingan aja sih. Oh, berarti emang harus dikasih tahu. Iya. Yang benar tuh yang kayak gini. Kalau menurut lo, Sama sih kayak dikasih edukasi kayak gitu. Cuman mungkin kalau misalkan terlalu pakai kekerasan kayaknya enggak juga sih. Jadi lebih ke perlahan aja lah kita ngasih tahu. Iya. Jangan terlalu arogan lah intinya lah, secukupnya aja. Kalau misalkan emang mau boikot udah cukup gitu loh, jangan kayak sampai didatengin ke suatu tempatnya itu sampai bener didatengin terus sampai ada tuh kasusnya sampai ditonjokin misalnya deh. Sampai ditonjokin? Iya, gue pernah lihat kayak di salah satu TikTok ya, video TikTok ada tuh gila banget sih menurut gue. Terlalu fanatik berarti. Iya, terlalu fanatik banget. Dari pemerintah pun nggak sampai kayak nyamperin Iya. terus maki-maki orang yang ada di dalam sana. Padahal yang lebih berkewajiban lah ibaratnya harusnya pemerintah dong. Cuman pemerintah aja nggak sampai kayak gitu loh. Ya, jadi kita gue di sini berarti bisa nyimpulin bahwa kita tuh emang boleh kita empati sama Palestina. Cuman kita harus lebih dulu empati bahwa negara kita juga ada loh yang kena dampaknya. Iya. Oke. Nih, ngomong-ngomong Palestina, sebenarnya kalian tahu nggak sih kasus Palestina sama Israel tuh awalnya gimana sih? Yang kalian tahu tuh gimana tuh? Yang gue tahu ada dua ini ya, ada dua sejarah yang gue tahu ya, yang gue lihat. Jadi sejarah pertama yang tanah Palestina diambil, terus sejarah kedua tanah Palestina itu tadinya ada ini tanah netral. Yeah. Jadi dari milik suatu negara, gue lupa negara mana. Terus ada contoh kayak di Indonesia ibaratnya suku lah, suku yang nempatin di sana. Nah dari suku itu kayak bukan dari negara yang memiliki tanah tersebut. Ya, jadi datang, terus otomatis yang suku aslinya dia berontak loh. Yang setahu gue sih itu ya. Kalau Gue kayak kurang terlalu apa ya, kayak nggak terlalu ngikutin banget sih, jadi kayak kurang tahu mungkin. Kalau menurut lu sendiri sih, apa ya, si Palestina sama Israel itu sebenarnya ada emang negara-negara yang ngedukung buat kayak suplai senjata, terus suplai
bantuan militer lah. Contohnya nih, Israel. Yes. Tahu nggak kalian? Israel ini dibantu oleh si Amerika Iya. buat ngehancurin sebenarnya ngehancurin si Iran. Nah, Iran ini juga dia salah satu penyuplai senjata buat pasukan Palestina itu. Jadi yang sebenarnya yang perang itu sebenarnya Amerika sama Palestina. Israel sama Palestina ini cuma jadi budaknya. Dan domba ya baru teh. Adu domba. Jadi si Amerika ini nggak mau si Iran nuklirnya itu buat perang. Kan kita apa? Banyaklah berita profesor nuklir di Iran itu meninggal karena dibom. Salah satunya yaitu sabotase dari si Amerika ini. Nah, si Amerika tapi nggak secara langsung dengan tangannya sendiri, tapi melalui si Israel ini. Si Iran juga sama, dia juga melawan Amerika nggak langsung lewat si tangannya Iran sendiri. Jadi dia kayak kalau di Gaza itu apa namanya pasukannya? Pasukan di Palestina, pasukan Gaza gitu ya. Lupa gue namanya. Hamas. Hamas, ya. Nah, dia tuh sebenarnya Hamas ini udah bentukan Iran dari udah lama banget gitu buat melawan si Amerika ini. Oh, Amerika. Amerika ini sebenarnya Amerika ini. Jadi si Palestina sama Israel tuh ya dua dalangnya Amerika sama si Iran ini dan sekutunya. Amerika nggak mau si Irannya nuklirnya buat perang. Si Iran nggak terima profesor nuklirnya dibunuh sama orang-orang Israel kayak dibom gitu. Ngerti. Berarti sama kayak waktu Indonesia dijajah dulu kan? Ya, bisa mungkin ya. Jepang nggak mau Belanda ngejajah. Jepang nggak mau Belanda dapetin tanah Indonesia. Belanda juga nggak mau Jepang dapetin tanah Indonesia. Kayak gitu nggak sih kurang lebih? Ya pokoknya perang ini belakangnya tuh pasti kan namanya perang kita butuh dana yang kuat dan segala macam lah. Itu yang danain si Israel ya Amerika dan sekutunya, yang danain si Palestina ya si Iran dan sekutunya. Dan ini juga mencakup nyambung ke Cina terus ke sekarang yang lagi perang tuh Rusia sama Ukraina. Dia juga nyambung juga, sekutu Iran tuh salah satunya ya Rusia, Cina itu. Nah, Amerika juga takut sekarang tuh Taiwan. Nah, Amerika tuh takut si Cina ini bakal ngambil alih negara Taiwan ini. Nah, karena apa? Karena di Taiwan ini ada namanya chipset yang yang modern banget lah, yang pokoknya cuma orang Taiwan doang yang bisa. Nah, dari situ kan Cina tuh mau ambil alih si Taiwan, negara ini mau dicaplok lah sama si Cina. Nah, Amerika nih selalu ngedukung si Taiwan ini kan. Nah, pokoknya sebenarnya yang takutan itu ya Amerika takut tersaing. Jadi Amerika nggak cuma terfokus oleh satu perang doang, cuma banyak juga. Nah, kalau menurut kalian nih Amerika nih gimana nih? Dia kan yang sekarang negara adidaya terkuat gitu ya, suka senjata gitu. Jadi kayak jilat lidah sendiri lah. Menurut kalian nih Amerika gimana? Kalau gue kurang paham ya, soalnya gue nggak ngurus negara-negara lain kan. Mungkin dari lu nih. Gue ya sama sih kayak nggak terlalu ngikutin banget. Ini nggak tahu ya. Iya. Sebenarnya kasusnya tuh itu. Sebenarnya dalamnya ya Amerika sama sekutunya dan si Iran dan sekutunya. Jadi menurut gue Amerika ini terlalu takut buat ngakuin bahwa dia tuh kalah secara kayak pemikiran dan lain-lain. Jadi mau ya dia harus bikin sekutu-sekutunya itu buat melawan musuh-musuhnya. Nah, misal nih kalau emang terjadi perang nih, benar-benar perang Amerika sama Rusia. Nah, menurut kalian nih gimana? Ini bakal terjadi atau enggak ke depannya gimana? Kan kalau sekarang udah tuh Rusia sama Ukraina. Iya. Tergantung ada pemantiknya apa enggak sih kalau menurut gue mah. Tergantung kan pemantiknya udah kayak profesor Iran, terus yang terakhir yang presiden Iran meninggal. Oh, yang di helikopter ya? Ya, Ya, tahu nggak gara-gara apa? Itu gara-gara. Jadi sih sebenarnya helikopter itu kan dari Amerika kan. Ya. Amerika ini nggak mau ngasih istilahnya yang bisa benerin tuh cuma Amerikanya doang. Jadi itu helikopter emang udah lama banget
emang apa ya kayak yang berdeal dan segala lainnya tuh emang harus ke Amerika. Nah cuman si Irannya ini juga gengsi juga buat ngebenerin ke Amerika. Makanya itulah barang gua kalau dibawa kemana-mana kan cepet hancur ya. Iya. Itu adalah satu sebenarnya itu yang masuk akal. Cuman ada juga orang-orang yang bilang bahwa oh ini sabotase nih, ada sabotase dari Amerika kayak sengaja ininya dirusakin dan segala lainnya. Betul. Nah itu sebenarnya sama Iran juga gengsi juga. Karena ngomong masalah Palestina itu kayak gitu. Kalau IKN menurut lu berdua gimana? Oke, sebenarnya IKN ini bagus kalau emang sistemnya berjalan gitu loh. Maksudnya kayak kalau sekarang kan cuma kebanyakan proyek-proyek di Indonesia semangat di awal doang. Kayak contoh proyek Hambalang ya. Aduh kan. Ya kan? Udah Kang Bakso tuh. FBI open up. Masuk ya tuh. Dia kan wah. Iya. Bagus sih kalau kayak ekonomi juga jadi jalan terus kayak lebih kelihatan lah Kalimantan. Jeleknya nggak mungkin ya hutan-hutannya batin kan masyarakat adatnya jadi terkena dampaknya. Ya itu nggak sih maksudnya yang baik lagi kayak tadi kita kayak udah ngeliat dari negara kita dulu sendiri gitu loh. Emang sekarang ini apalagi kan dananya juga nih kayak digelontorin gede banget kan ya, sampai berapa ribu triliun tuh buat bangun ibu kota di sana. Berapa ribu triliun? Berapa sih berapa triliun? Enggak tahu deh. Bro, misalnya berapa ribu triliun nih? 1 triliun aja udah 1000 miliar kan? Tapi emang banyak kan? banyak banget. Banyak banget kok. Misalnya kayak bener-bener pemerintahan di Jakarta bakal pindah ke sana gitu loh. Pindahin. Iya. Yang bangun Jakarta dari awal. Iya, makanya sebenarnya ada benernya kalau misalkan pengen dipindahin ke IKN, karena kan di Jakarta kayak bener udah sumpah banget lah, apalagi Pulau Jawa kan kayak bener ekonominya termasuk di Pulau Jawa. Jadi kayak pemerintah pengen bikin ekonomi itu berputar di seluruh Indonesia gitu, nggak cuma di Pulau Jawa doang. Tapi ya gitu sih, menurut gue dananya itu kayak terlalu gede banget gitu, masyarakat jadi kayak kebingungan gitu. Iya. Jakarta aja bisa sampai kayak sekarang udah butuh berapa puluh tahun, Cok. Lama banget gitu. Nah itu dia. Sebenarnya pemerintah Indonesia tuh udah lama kayak mengkaji bahwa daerah ini buat industri, daerah ini buat pariwisata, daerah ini buat bla bla bla. Contoh ya, kayak daerah industri tuh kayak daerah Jawa Barat kan banyak batu, kayak banyak strategi Sekarang ya. sebenarnya udah bagus kayak ini pemerintah udah oh ini daerah emang ada potensi buat bikin kayak pariwisata, sepeda, atau sebenarnya udah bagus pemerintah ini. Cuman kalau IKN ini terlalu terburu-buru nggak sih? Iya. Jadi kayak bisa langsung jadi nih setahun 2 tahun 4 tahun gitu ya. Tapi kan kenyataannya di lapangan pasti banyak juga faktor-faktor yang nggak sesuai gitu sama lapangan. Ditambah lagi ada taksi terbang lah. Itu. Nah itu dari mana? Amerika aja yang udah maju nih sampai sekarang belum ada taksi terbang, bro. Aneh. Jadi kayak nonton Doraemon gue mendengar berita kayak gitu. Tapi kalau emang IKN udah jadi nih, berarti kan pusat pemerintahan semuanya ada di IKN ini ya. Iya. Kalian ini bangga atau sedih ya atau apa itu? Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue makin ribet. Pemerintahan di Jakarta aja kita bikin KTP kelar lama. Bener sih ini. Betul bikin KTP dia kayak ngurusin surat segala macem nih. Coba lu bayangin misalnya dari Kalimantan, walaupun sekarang udah online ya, tapi kan tetap aja ada gangguan. Nah ini ngomong-ngomong kayak sekarang kan kita berkas harus di fotokopi dulu ya. Iya. Nih menurut kalian nih masih worth it atau apa sih berkas-berkas yang harus di fotokopi, yang harus di print, dicap apa itu namanya kalau biasa itu legalisir. Ya, kalau menurut gue sih enggak ya. Soalnya pertama dia merusak hutan ya pasti dong, kertas bro. Dari KI, Ya. dari pohon Iya. kayu. Itu kayak tugas anak sekolah yang suruh nge-print, bikin laporan, kecuali kayak skripsi gitu ya.
skripsi juga katanya kan mau dihapus jadi tugas akhir juga kan sama kayak D3 gitu. Ya lebih better kayak gitu sih kalau menurut gua, project-project soalnya generasi yang akan datang belum tentu bisa ini apa mencakup banyak apa namanya ilmu. Pasti contoh lu punya teman yang udah ABE Nah, disuruh bikin ini nggak bisa, itu nggak bisa, terus tiba-tiba lu harus di ini satu jurusan lu yang banyak pelajaran yang harus dicakup gitu. berarti better. Oh, udah berarti surat-surat kayak fotokopi itu udah nggak worth it lah ya. Iya udah nggak worth it baca menurut gua. Yang tugas akhir skripsi juga bukan solusi buat zaman sekarang. Ya, Berarti emang kita harus ngikutin perkembangan Zaman ya. zamannya. Tapi ya di sisi lain ya skripsi emang cuma buat bikin ijazah lu lulus aja udah. ya tugas akhir buat lu dapatin ijazah. Beda project, kalau project kan otomatis dia ngasah skill lu. Ya lebih banyak tapi kan pemerintah juga ada nyediain kan, maksudnya kalau lu nggak mau skripsian ya lu masuknya ke Kursus. nggak politeknik terus kayak sekolah kedinasan, pemerintah tuh udah nyediain gitu loh. Kalau lu pengen skripsian ya lu masuknya kayak ya kuliah-kuliahan gini kayak di univ swasta, univ negeri gitu loh. Sebenarnya pemerintah tuh udah ngebedain. Mungkin kitanya yang kurang edukasi bahwa kita nggak tahu tuh kayak politeknik lebih banyakan apa namanya prakteknya dan lain-lain. Mungkin itu doang sih. Iya. Sebenarnya pemerintah juga udah bagus gitu, udah bisa dibedain ya. Kalau UKT naik, Sebenarnya UKT naik kalau untuk apa ya? Oke lah kalau UKT naik, cuman kita juga dapat fasilitasnya yang oke juga gitu loh. Kayak kita kan sekarang belajar ya dari belakang gitu, kita belajar ke belakang bukan ke depan. Jadi kayak contoh belajar apa matkul PTIK, nggak harus kita ngebahas apa namanya komputer yang jadul gitu, ilmu dasar tentang itu kan nggak perlu. Menurutku harus belajar emang yang nanti di depan tuh ada apa, kita itu harus diajarin yang pada zamannya berarti gitu. ya, jadi harus belajar ke depan. Apalagi nih yang mau bahas nih. Kayak udah itu aja nggak sih? Ya dulu ya guys ya, kita udah capek juga nih. Itu udah random banget soalnya. Ya mungkin sekian aja sih podcast dari kami. Gua Tahur, Gue Paras, Mau Niki. kita pamit undur diri. see you, bye-bye, dadah.